Ibu bapak dan teman-teman sekalian, pagi ini kesempatan kedua saya datang lagi ke tempat ini untuk bisa sharing tentang dhamma yang nanti bisa bermanfaat bagi praktek pengembangan spiritual atau batin ibu bapak sekalian. Tapi saya mau tanya dulu, ibu bapak buru-buru nggak? Nggak buru-buru ya? Kalau nggak buru-buru saya agak lama nih soalnya. Nggak, bercanda. Hari ini kita topiknya adalah pengenalan meditasi kembali ke titik nol. Kenapa topik ini menjadi sangat penting untuk dibahas? Karena kalau udah ngomonginnya meditasi, pasti kan di pikiran udah macam-macam ya. Bayanginnya adalah, oh pengen tenang, pengen konsentrasi. Kenyataannya nggak tenang. Pengen ngosongin pikiran, ternyata banyak pikiran gitu kan ya. Saya mau sharing bahwa dengan Anda ikut dengarkan ini nanti selama kurang lebih 30 menit, kita jadi paham bahwa meditasi itu tujuannya untuk apa dan cara prakteknya bagaimana. Begitu ya kira-kira ya, ibu bapak ya. Jadi nanti apa hal-hal yang bisa kita pelajari itu adalah berkaitan dengan beberapa hal ini. Itu adalah terutama apa yang sering mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan itu juga mengganggu kita dalam kehidupan meditatif. Saya masuk langsung ke topik inti. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita meditasi atau kita dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kan orang bilang, oh saya stres, saya depresi, kemudian saya nggak bisa tenang, nggak bisa tidur bahkan gitu ya. Tapi sebetulnya hal-hal semacam itu tuh udah diajarkan sejak lama oleh Sang Buddha. Sang Buddha bilang bahwa apa yang mengganggu pikiran kita itu ada 5. Yang kiri kanan, dan yang terakhir yang bawah. Maksudnya apa nih? Kayaknya saya berdiri aja boleh dulu ya. Kejauhan soalnya. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, di ujung kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Oke. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, apa yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita nggak tenang, itu adalah 5 jenis gangguan ini. Yang sering kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah seandainya hal-hal yang menyenangkan muncul dalam kehidupan kita, apakah berupa pandangan mata, visual, telinga, yang berupa suara, kemudian lewat hidung, lewat lidah, dan sebagainya, itu dia pasti menimbulkan ketagihan. Betul ya? Hal-hal yang menyenangkan pasti menimbulkan ketagihan. Di dalam meditasi juga sama. Hal-hal yang menyenangkan yang Anda alami dalam ketika duduk menimbulkan ketagihan. Makanya pernah nggak merasa pas lagi meditasi kemudian tenang dan langsung seperti direkam tenangnya itu seperti apa. Besok-besok pas mau meditasi pengen tenangnya seperti kejadian yang sama. Itu tanda bahwa kita sudah punya namanya yang pertama, ketagihan. Dan orang kadang-kadang kita kebanyakan berpikir untuk bisa bahagia, kita harus merasakan yang ini. Dalam meditasi juga sama. Sebanyak mungkin kita merasakan yang ini, kita bahagia. Oke ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kecenderungan kehidupan kita sehari-hari, itu kalau kita seandainya menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti dia akan menimbulkan kebencian. Kalau bahasa kerennya sebetulnya iritasi. Jadi nggak suka, nggak nyaman, nggak tenang. Dia adanya di bagian kanan, benci. Apapun itu, dalam meditasi juga sama. Begitu duduk, pantatnya sakit, apa yang Anda keluhkan? Sakit, kemudian kaku, pegel, kram. Makanya Anda kalau ikut retret meditasi, kalau Anda bisa punya kesempatan ikut wawancara, menarik loh. Hampir dari misalnya 30 orang yang meditasi, 30-30-nya pasti komplainnya sakit, kesemutan, pegel, dan nggak nyaman semuanya disebutkan. Kenapa? Karena hal-hal semacam ini, secara defaultnya kita, secara setelan pabriknya, itu pasti kebencian yang muncul. Kebencian yang muncul. Nah kemudian,
Ini bukan hanya tentang perasaan. Kalau ini rasa senang dan tidak senang di dalam hati kita menimbulkan ketagihan atau benci. Betul ya? Dia mengganggu kita terus. Tujuan mereka muncul dua-duanya supaya pikiran kita nggak tenang dan nggak konsentrasi. Yang ketiga dan keempat itu adalah tentang energi kita. Energi kita itu kadang-kadang nggak bisa dipungkiri bahwa dia bisa kekurangan. Kalau kekurangan gimana? Ya kalau kekurangan kita jadinya malas, ngantuk, nggak bersemangat, menunda-nunda sesuatu. Dia adanya di kiri. Sama kayak kita meditasi. Kadang-kadang kalau lagi meditasi, kalau Anda pernah ikut meditasi yang 1 harian itu ya, biasanya kalau udah jam-jam siang, habis makan siang itu pasti modenya sudah berubah. Dari tadinya mengamati keluar masuknya nafas, jadi mengamati kepala gini-gini. Itu artinya kita dalam kehidupan sehari-hari dia nggak bisa lepas dari kanan dan kiri. Kadang-kadang dia low energy, kadang dia over energy. Kalau low energy dia masuknya nomor 3. Tapi kalau over energy dia masuknya ke nomor 4, gelisah. Itu yang orang kadang-kadang keluhkan sekarang, anxiety, cemas, panic attack, semuanya ada di sini. Dia adalah karena kelebihan energi. Dan kita mungkin juga kadang-kadang begitu. Maka saya sebutnya ini adalah energi yang bocor. Ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu lakukan, kita bisa lakukan. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak lihat orang kalau lagi ngobrol sama orang, tangannya digini, kemudian tiba-tiba dia bisa. Kadang-kadang itu di luar daripada keinginan dia melakukan itu. Nah itu energi yang bocor. Dalam meditasi juga sama. Lagi pejamkan mata, kemudian lagi meditasinya dimulai, tiba-tiba matanya bisa buka sendiri. Berapa menit lagi ya? Nah, itu energi bocor. Dan ketika dia muncul, konsentrasi kita langsung goyang. Goyang. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, 1, 2, 3, dan 4, begitu mereka muncul, buat kita jadi nggak tenang, nggak konsentrasi, hatinya nggak damai. Orang yang kayak gitu, maka kejernihan pikirannya dia nggak bisa muncul. Karena pikirannya nggak jernih, maka kebijaksanaan nggak bisa muncul. Kebijaksanaan adalah obatnya yang kelima. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 muncul, kebijaksanaan nggak bisa muncul, yang kelima jadi muncul, maka setiap hari kita diganggu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Jadi lingkaran setan. Dan kita stres sendiri. Nah meditasi itu adalah membantu kita untuk di tengah-tengah. Saya sebutnya makanya adalah titik nol. Kenapa? Karena kalau kita di kiri dan kanan, nomor 1, 2, 3, atau 4, bahkan yang kelima, itu sesuai dengan subjektif kita. Sesuai dengan yang kita senangi. Meditasi, saya senangnya adalah langsung konsentrasi. Meditasi, saya senangnya tidak sakit. Kenyataannya nggak bisa ya. Maka stres banget ibu bapak kalau terus-menerus menghindari mereka semua dan mengejar yang sana. Kehidupan sehari-hari juga sama. Kalau ibu bapak hajar terus yang kiri, hindari terus yang kanan, one day ibu bapak pasti akan kayak seperti bom waktu. Meledak. Maka hari ini kita belajar gimana caranya ada di titik objektif. Kita bisa melihat objektif di titik nol ini. Sampai sini ada kesulitan bisa pahaminya? Bisa dipahami ya? Bisa diikuti? Bahasa saya sulit nggak? Nggak ya? Kalau sulit ini yang repot yang ulang lagi. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, untuk kembali ke titik nol tadi, kita cuma butuh 2 keterampilan dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan meditatif. So, 2 ini dia bisa digunakan untuk kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi kita. Saya bilang adalah 2 keterampilan mindfulness atau meditasi kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu adalah keterampilan untuk mengabaikan sesuatu. Tahu nggak kenapa kita stres? Karena kita nggak bisa mengabaikan 5 ini. 5 ini kalau kita lagi dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang dia bukan objek kita. Tapi hanya karena dia menyenangkan, kita attach, melekati dia. Jadi ketagihan. Objek ini yang tidak menyenangkan, dia bukan objek yang harus kita perhatikan. Tapi karena dia tidak menyenangkan dan mengganggu kita, kebencian senang untuk menyingkirkan itu. Ini juga sama.
Jadi orang-orang berpikir, oh meditasi itu kan tenang, damai gitu ya. Tandanya kalau saya makin tenang, makin damai, tandanya saya meditatif nih. Enggak. Meditasi itu bukan, tenang itu bukan berarti Anda nggak melakukan apa-apa. Sampai terjebak di ekstrim nomor kiri, yang 3. Dia tetap sadar, tapi dia nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Dan di sini juga orang-orang berpikir meditasi itu harus berjam-jam, duduk terus, berdiri terus, berjalan terus. Enggak. Kadang-kadang dia juga ada waktu untuk istirahatnya. Nah kita ini terjebak ke kiri, ke kanan, nggak bisa di tengah-tengah. Jadinya kita stres. Bisa diikuti ya, Ibu Bapak ya. Jadi dengan keterampilan yang pertama, mengabaikan yang bukan objek kita, begitu mereka muncul, kiri dan kanan, oke, itu bukan objek saya kembali ke tengah. Ke tengah itu apa? Objek yang Ibu Bapak perhatikan saat Ibu Bapak meditasi. Napas. Itu kenapa dari dulu kalau Bante-Bante atau pembimbing meditasi bilang, Bante, pikiran saya mengembara, oke, tarik ke objek meditasi. Filosofinya adalah, di momen kita tarik lagi ke objek meditasi, tadinya dia ke sini, harusnya benci, dia balik ke warna hijau. Harusnya dia ketagihan, Ibu Bapak abaikan dia, balik ke warna hijau. Ibu Bapak udah mulai ngantuk-ngantuk saat meditasi, abaikan dia ke warna hijau. Ibu Bapak mulai gelisah, nafasnya nggak bisa diperhatikan, pikirannya nggak bisa berhenti, dirilekskan, dia kembali ke titik hijau. Ini juga sama. Berbagai macam pertanyaan yang muncul, keraguan-raguan, yang kadang-kadang nggak ada jawabannya, kadang-kadang nggak perlu dijawab, dan kadang-kadang memang dijawab, tapi kita harus bertanya pada orang, dia juga menjadi tidak muncul berlebihan kalau kita abaikan. Ini the powerful. Yang pertama adalah tools kalau kita praktek untuk mengabaikan. Nanti kita coba. Apa yang dimaksud dengan mengabaikan yang bukan objek. Kemudian yang kedua, ini adalah kalau ada sesuatu yang muncul dominan, dia boleh diamati. Jadi keterampilan pertama itu mengabaikan, yang kedua mengamati. Ibu Bapak pernah nggak meditasi, baru duduk, ya, baru duduk, nafas masuk, keluar, belum, kan kita timernya 10 menit, misalnya meditasi. Baru menit ketiga tiba-tiba pikirannya muncul, kayaknya kalau bisnis ini cocok nih. Pernah kepikiran? Ide bagus atau ide negatif? Pikiran bagus atau pikiran buruk? Bagus ya? Lanjut meditasi atau udahan meditasinya? Lanjut, bohong banget. Biasanya langsung selesai kan? Apalagi Ibu Bapak punya masalah 3 hari 3 malam nggak selesai, kemudian didudukan meditasi, tiba-tiba langsung keluar. Saya yakin nggak lanjut meditasinya. Tapi, apakah itu betul-betul kita harus lakukan demikian? Setiap ada yang positif kita harus, kita harus selesai meditasinya? Enggak. Ini adalah untuk ketenangan yang kiri, yang kanan keterampilan kedua untuk kebijaksanaan. Ketika Ibu Bapak bisa mengamati sesuatu yang muncul terus-menerus, Ibu Bapak bisa punya kebijaksanaan dari sini. Dan nanti, Ibu Bapak bisa untuk mempertimbangkan sesuatu yang muncul terus-menerus ini ada sesuai manfaatnya enggak? Dia sesuai dengan waktunya enggak, mendesak atau enggak? Jadi yang tadi 5 gangguan batin tadi, yang muncul ganggu terus pikiran kita, yang pertama diabaikan, kita langsung balik ke tengah. Yang ini diamati dulu sebentar. Beberapa kali diamati, misalnya yang muncul menyenangkan, oke, ide bisnis keluar, kita catat pikiran. Di momen itu, dari yang ke kiri, Ibu Bapak langsung ke tengah. Dari Ibu Bapak misalnya muncul, saat meditasi pikiran yang menyenangkan, di sini kan, dia muncul terus-menerus, kemudian Ibu Bapak amati dia, 3-4 kali. Di momen diamati, dia nggak masuk ke dalam ketagihan dan nafsu, tapi dia malah ke tengah. Itu kekuatan pikiran kita. Toolsnya sederhana. Cuma karena kita subjektif, senang dengan itu, kita jadi lekati. Meditasinya sederhana, tapi pikiran Anda yang bikin repot. Pikiran kita yang bikin jadi rumit. Ya. Sampai sini bisa diikuti nggak? Bisa ya?
Saya ngomongin yang ini sekarang. Ibu bapak, nanti setelah diamati, pikiran yang muncul terus-menerus, nggak semua yang baik itu harus dituruti. Wih, kacau nih si Johan nih. Nggak semua yang baik harus dituruti. Yes. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang jelas ketika diamati dia muncul terus-menerus, dia tidak bermanfaat dan tidak sesuai waktunya. Maka dia harus diabaikan. Contohnya lagi meditasi, kepikiran, mie ayam, mie ayam, mie ayam. Bermanfaat nggak kira-kira? Bermanfaat bro, lapar soalnya. Tapi kalau kita sudah makan kemudian nggak lapar kepikiran mie ayam, dia tidak bermanfaat ya. Dan nggak sesuai waktunya ya. Maka kita harus punya kebesaran hati, kita boleh bilang kepikiran kita, itu tidak bermanfaat, saya akan abaikan. Dia nggak muncul lagi loh. Tapi kalau ibu bapak nggak kayak gitu, dibiarkan aja, dia bisa ganggu terus. Ganggu terus. Yang kedua, ini yang kadang-kadang challenging. Kalau dia bermanfaat tapi waktunya belum mendesak, jangan langsung dituruti. Boleh ditunda dulu beberapa waktu. Maksudnya apa nih? Kadang-kadang kalau ibu bapak misalnya lagi meditasi, tadi kepikiran ide-ide yang bagus. Bermanfaat ya. Tapi sesuai waktunya enggak? Belum. Karena baru menit 3 dari 10 menit. Anda boleh lakukan itu, tapi nanti setelah 10 menit itu selesai. Contoh sederhana gini. Ibu bapak pernah lihat ini? Tempat dupa ya. Ada yang sering pasang dupa? Ada yang sering pasang dupa? Pernah ya? Pasang dupa itu perbuatan yang bermanfaat yang baik nggak? Baik ya. Tapi kira-kira kalau setiap dari kita sekarang pasang dupa 3, jadi baik atau enggak? Tetap baik. Bagi Anda baik, bagi saya nggak baik karena asapnya ke sini semua. Sometimes, kadang-kadang, ada sesuatu yang meskipun bermanfaat, untuk dilakukannya kita perlu tunda. Dan ini butuh kebijaksanaan kita. Oke? Dan kecuali dia sudah bermanfaat banget dan dia mendesak, kita perlu lakukan sekarang juga. Contohnya apa? Kalau lagi meditasi, meskipun waktu yang Anda gunakan tuh 20 menit. Di menit 3, menit 5, menit 7, Anda udah kebelet ke toilet. Kadang-kadang Anda harus punya atau kita perlu punya kebesaran hati untuk selesaikan meditasinya dulu. Karena lebih baik ke toilet dulu kemudian lanjut meditasi lagi daripada Anda pertahankan sampai 20 menit tapi Anda gemeteran sambil gelisah. Sehingga ibu bapak ini kita jadi tahu sesuatu yang muncul dalam pikiran kita itu perlu dia abaikan aja, perlu ditunda, atau dia langsung dilakukan sekarang. Meditasi untuk dia berada di titik 0 tadi dengan mengamati, dia lebih banyak di nomor 2. Artinya kita punya waktu untuk menunda itu tidak langsung diatasi. Contoh adalah ketika duduk, muncul sakit, boleh nggak Anda pindah posisi duduk? Boleh. Tapi Anda tunda beberapa waktu, sampai Anda udah nggak tertahankan lagi. Baru boleh pindah posisi. Tapi di momen ketika menunda, itu adalah latihan. Untuk apa? Latihan Anda menghadapi yang tidak menyenangkan. Harusnya Anda benci, tapi anehnya Anda ada di titik 0. Saya ulangi ya. Di momen sakit itu muncul, Anda boleh nggak pindah posisi? Boleh. Tapi Anda sebisa mungkin atau kita sebisa mungkin tunda terlebih dulu sesuai kemampuan kita. Dan di momen menunda itu, katakanlah 5-10 menit, menunda yang tidak menyenangkan itu untuk tidak pindah posisi, di momen itu kita ada di sini, tapi kita tidak benci. Dia justru balik ke titik 0. Jadi meditasi, apakah Anda akan dapat yang menyenangkan? Mungkin. Tapi apakah juga Anda merasakan yang tidak menyenangkan? Sangat mungkin. Makanya saya harus bilang, meditasi itu semuanya isinya tidak menyenangkan. Pantat sakit, pinggang kesemutan, leher pegel, belum lagi sakit kepala karena nggak bisa pegang objeknya ya.
dan lain-lain. Tidak menyenangkan. Makanya kalau kita kejar yang ini terus, ibu bapak stres lama-lama. Menghindari yang ini terus, ibu bapak juga stres. Jadi yang terbaik di mana? Terbaik adalah di tengah. Ibu bapak merasakan yang menyenangkan, merasakan yang tidak menyenangkan, tapi ibu bapak enggak ketagihan dan enggak menjadi benci atau iritasi. Saya harus sampaikan di sini bahwa ketika kita berada di nol ini, mungkin kita enggak bahagia atau belum bahagia. Atau saya harus bilang mungkin kita tidak bahagia. Tapi di momen kita di sini, setidaknya kita bebas dari penderitaan karena harus ketagihan dan karena harus benci. Itu yang buat orang meditasi, dia bisa duduk bertahan lama, yang kelihatannya dia fine-fine aja. Yang kelihatannya dia kayaknya udah mencapai tingkat tinggi. No, padahal dia juga merasakan ini dan ini. Tapi batinnya dia bisa di sini. Begitu sakit muncul, pikirannya beda. Bukan langsung pindah posisi. Tapi ini adalah guru latihan saya. Coba saya bertahan. Kenapa itu perlu dilakukan? Itu akan menjadi sikap mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Sikap mental kita menghadapi yang tidak menyenangkan itu kayak apa? Apakah kita benci? Tidak suka? Kalau dalam meditasi itu hanya simulasi. Sikap mentalnya tuh yang dilatih itu hanya simulasi terhadap rasa sakit, pikiran yang bosen, kemudian hal-hal yang gak menyenangkan lainnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, teman yang toksik, keluarga yang ngomongin kita, kemudian bisnisnya gagal, kemudian hal-hal yang lain gagal, muncul gak nomor 2? Kalau kita punya keterampilan tadi dan kita tahu paham tentang ini, oke, saya gagal, tidak menyenangkan, saya amati ya, sadari ya, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Ibu bapak langsung ke nol. Itu the powerful tools yang Buddha berikan kepada kita. Bisa dipahami ya, sampai sini ya. Kalau bisa dipahami, saya mau ajak prakteknya. Supaya ibu bapak lihat betapa menjengkelkannya 5 ini muncul dalam pikiran kita, dalam meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengan kita punya keterampilan yang setidaknya pertama mengabaikan, kita bisa jadi tenang berada di sini. Oke? Itulah kenapa tadi saya tanya ibu bapak buru-buru enggak? Latihannya pendek cuma 7 menit. Tapi ibu bapak bisa gunakan itu untuk kehidupan sehari-hari. Begini. Kita cuma praktekkan 6 ini, nggak usah dihafal, nanti ibu bapak langsung tahu sendiri. Ya. Tapi sebelum kita praktek 6 ini, ibu bapak duduk yang nyaman dulu, yang rileks. Kalau bagian pantatnya belum tinggi, boleh agak maju ke depan, kakinya agak turun ke bawah nggak apa-apa. Yang penting pantatnya dia lebih tinggi daripada bagian kakinya. Oke. Kakinya semakin lebar, dia semakin bagus kayak gini, Burmese. Bagian duduk di kursi, ibu udah benar. Kakinya harus menyentuh lantai, tidak bersandar. Kemudian badannya tegap. Ibu bapak kalau misalnya duduknya nggak tegap, kakinya terangkat, dia akan sakit di bagian badannya. Ibu bapak perlu gunakan bantalan seperti ini. Kalau di rumah ibu bapak mau coba pakai bantal guling, itu the best one. Bantal guling Anda duduk tengahnya, kiri kanannya Anda tekuk, masukkan ke paha. Dia akan duduknya seperti ini, spine-nya akan lurus. Ibu bapak selalu perhatikan saat meditasi, perut, dada, leher, dia lurus. Jangan sampai dia bungkuk satu di antara mereka. Sehingga tangan kita juga dikondisikan dalam yang nyaman nanti, bisa di depan atau di paha. Jangan terlalu turun ke bawah supaya pundaknya nggak ketarik. Biarkan dia rileks. Kemudian, ini kalau kita menggunakan bantalan, dia akan membuat spine kita akan lurus, tulang ekor kita akan tertopang di bagian bantalan tersebut. Dan itu membuat kita jadi nyaman. Dan kemudian, tangannya jangan sampai di siku ini menyentuh ke bagian paha. Itu cuma 2 kemungkinannya. Pikirannya mengembara atau ketiduran. Saya tambahin lagi 1. Sakit muncul. Kenapa? Karena udah kayak gini dia objek nggak akan jelas. Objek nggak jelas, Anda akan kacau pikirannya, nggak bisa tenang. Makanya waktu akan terasa lama nanti. Tulang duduknya juga harus disesuaikan, jangan duduknya tinggi sebelah, karena nanti Anda akan miring. Yang pertama yang kita lakukan nanti dari 6 bagian yang saya pandu, ini adalah
kita rasakan nafas masuk dan keluar, masuknya dari hidung, keluarnya dari mulut. 3 kali cukup. Jadi nanti kita di bagian awal, masuk dari hidung, keluarkan dari mulut. Masuk dari hidung, keluar dari mulut 3 kali. Bisa ya? Fungsinya apa? Fungsinya adalah mentransisi kondisi stres kita ke kondisi meditatif. Dengan nafas dari hidung lewat mulut. Keluarnya. Yang kedua, nanti saya akan pandu, rilekskan seluruh bagian kepala sampai kaki, dan rasakan 2 hal aja untuk setiap bagian badan yang disebutkan. Nyaman dan rileks. Jadi nanti duduk di kursi atau di bawah, saya akan sebutkan kepala, wajah, leher, pundak, tangan, badan depan, badan belakang, pinggul, dan juga kaki. Ya, nanti setiap bagian badan yang saya sebutkan, rasakan nyaman dan rileks. Dan ke bagian ketiga ini yang paling penting, Ibu Bapak kalau meditasi, nanti rasakan lagi wajahnya nyaman, rileks, dari kening sampai dagu. Dan rahang kita jangan dikencangkan, tapi rilekskan. Kalau kencang, tandanya pikiran kita jadi kacau. Dengan rileks rahangnya, nanti bibirnya dia akan sentuh atas dan bawah dengan nyaman dan rileks. Dan rasakan tersenyum kecil di bagian bibirnya. Dan otomatis nanti lidah kita itu akan beristirahat di langit-langit mulut. Dan tidak menyentuh gigi ujungnya, seperti gambar B. Jadi nanti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang duduknya tegak. Perut, dada, leher lurus, dia otomatis lidahnya akan naik ke atas pelan-pelan. Ujung lidahnya nggak nyentuh ke ujung gigi. Tujuannya apa? Dia untuk menutup semua saluran pernafasan lewat mulut. Karena nanti kita meditasi, semua perhatiannya nafas masuk keluar lewat hidung. Kenapa? Saluran pernafasan lewat hidung itu mengaktifkan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu adalah pernafasan yang rileks. Kalau di mulutnya dibuka, nanti dadanya jadi bergerak. Itu sistem stres kita. Yang kalau Anda meditasi mulutnya terbuka, stres. Badannya stres, mentalnya juga stres. Makanya kalau ada orang meditasi, kalau dia mulutnya udah terbuka, tungguin deh 3, 4, 5 menit lagi. Nanti pasti badannya bungkuk, air liurnya keluar, ketiduran. Itu ilmiah, karena begitu kepala kita nunduk, produksi tidur kita berlebihan. Dan begitu kita lengah, gigi kita terbuka, lidahnya turun. Maka air liurnya mengalir. Ketidurannya urusan saya nggak tahu ya. Bisa dipahami ya, sampai 3 ya. Nah sekarang di nomor 4, kita udah mulai rasakan nafas masuk keluar lewat hidung. Masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Rasakan dari hidung masuk, itu mengisi seluruh ruang di bagian perut kita. Dan dia kemudian keluar lagi lewat hidung, sampai 3 kali cukup. Untuk memastikan Anda sudah bernafas dengan benar. Oke, jadi nanti ketika nafas masuk, inhale, perutnya mengembung, exhale dia perutnya mengempis. Jadi secara natural nafas kita biasa aja. Nanti dia seperti mengembung dan mengempis. Oke, bisa ya? Nanti kalau Anda misalnya merasa kurang yakin, Anda boleh letakkan tangan kirinya di dada kayak gini. Tangan kanannya di perut. Tapi agak naik. Karena ini ulu hati, ini pusar, ibu bapak boleh letakkan di tengah-tengahnya. Kalau perutnya mengembang dan mengempis sudah dominan dibandingkan dada, itu udah benar. Oke ya? Yang kelima, setelah kita bisa rasakan nafas masuk keluar lewat hidung, ibu bapak boleh rasakan sentuhan napasnya di sekitar bagian hidung. Dia ada 3, dia adalah berdasarkan pada struktur hidung kita. Kalau hidung ibu bapak itu panjang dan teman-teman sekalian panjang, dia rasakannya di ujung hidung bagian bawah sini. Tapi kalau hidungnya normal, dia rasakannya di rongga hidung kanan dan kiri. Oke? Dan kalau dia terasa di hidungnya pendek, dia terasanya di sini, atas bibir atas. Caranya simple, ibu bapak boleh lakukan nanti di bagian kelima ini 5 kali nafas masuk dan keluar. Relax saja. Rasakan sentuhan napas yang paling kuat di bagian mana? Dari salah satu bagian 3 tadi. Ya. Sampai di tahap ini, ke-6. Ini 7 menit. Dari 1 sampai 6, durasinya 7 menit. Di tahap ke-6, ibu bapak cukup amati nafas masuk, keluar, sambil mencatat dalam pikiran. Jadi catatnya gimana? Ketika nafas masuk, kemudian keluar, catat 1, masuk, keluar, catat 2, masuk, keluar, catat 3,
catat dia angkanya sampai 8. Setiap kali nafas masuk, keluar sampai 8. Dan nanti sudah 8 balik lagi ke 1. Di tahap ke-6 ini, kita sederhananya lakukan 2 kali putaran aja. 2 kali putaran. Jadi sudah sampai 8, balik lagi dari 1 sampai 8. Kalau ibu bapak praktek secara regular, setelah ibu bapak sudah sampai di tahap ke-6 tadi, sampai di sini, ibu bapak boleh lanjutkan dengan mencatat atau tanpa mencatat. Selama yang ibu bapak mau. Dan di momen itu, apapun yang bukan objek, abaikan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, begitu mereka muncul, abaikan. Maka ibu bapak langsung balik ke titik 0. Kita coba ya. Duduk yang nyaman, yang rileks. Ya, sekarang tangannya berada di atas pangkuan. Kita duduk untuk mengembangkan ketenangan dan konsentrasi pada nafas dengan mengabaikan apapun yang bukan objek. Kita mengembangkan keterampilan jenis pertama dari mindfulness. Kita akan kembali ke titik 0 dengan mengamati nafas. Duduk yang nyaman, rileks, tangannya berada di atas pangkuan, di atas pahanya. Rasakan pinggangnya lurus, punggungnya lurus, pundaknya rileks, lehernya lurus. Sekarang boleh dipejamkan matanya dengan nyaman, dengan rileks. Sekarang rasakan bagian pertama, nafas yang masuk dari hidung dan dihembuskan lewat mulut secara nyaman dan rileks. Sampai dengan 3 kali masuk dan 3 kali keluar. Masuk dari hidung, keluarkan dari mulut 3 kali. Apapun yang bukan objek, abaikan. Sekarang ke bagian kedua. Rasakan seluruh bagian tubuhnya dalam kondisi nyaman dan rileks. Setiap bagian badan yang disebutkan, rasakan nyaman dan rileks. Sekarang mulai dari bagian kepalanya secara keseluruhan, nyaman, rileks. Kemudian turun, boleh rasakan wajahnya dari kening sampai dagu dirilekskan. Boleh turun lagi, rasakan ke lehernya. Rasakan kedua pundaknya yang kanan dan kiri. Kemudian rasakan seluruh tangannya dari lengan atas sampai ke jari jemari tangan. Kemudian rasakan badannya yang bagian depan, dari dada sampai ke bagian perut, nyaman, rileks. Rasakan badan yang bagian belakang, dari punggung atas sampai ke pinggang. Demikian juga pinggulnya. Rasakan dari pinggul yang kanan ke pinggul bagian kiri, terasa nyaman dan rileks. Dan yang terakhir, rilekskan seluruh bagian kaki, mulai dari otot-otot di paha sampai jari jemari kaki, terasa nyaman dan rileks. Sekarang, ke bagian ketiga, rasakan lagi wajahnya secara keseluruhan. Rasakan dari kening sampai dagu dirilekskan. Rahangnya dikendurkan, rahangnya dirilekskan. Rasakan bagian bibir yang atas dan bawah saling bersentuhan dengan lembut. Rasakan tersenyum rileks di bagian bibirnya, tersenyum ringan. Dan otomatis seluruh bagian lidahnya beristirahat di langit-langit mulut, sepenuhnya tanpa menyentuh gigi. Dan sekarang ke bagian keempat, rasakan hidungnya, rasakan ada udara yang masuk dari hidung, kemudian perlahan-lahan turun mengisi seluruh ruang bagian perutnya. Kemudian dihembuskan lewat hidungnya lagi, secara nyaman dan rileks.
Dan coba lakukan sebanyak 3 kali masuk dan keluar lewat hidungnya. Perhatikan terus menerus hidungnya bernafas masuk dan keluar. Dan sekarang masuk ke bagian kelima untuk merasakan sentuhan napas di salah satu bagian hidung itu yang paling terasa kuat dan dominan. Boleh rasakan 5 kali nafas masuk, 5 kali nafas keluar, dan rasakan sentuhan napasnya. Apakah terasa di rongga hidung yang kanan dan kiri, atau terasa di atas bibir atas, atau justru terasa di ujung hidung bagian bawah. Rasakan 5 kali nafas masuk, 5 kali nafas keluar dengan nyaman dan rileks. Sentuhannya mulai terasa di bagian hidung tertentu. Perhatikan 5 kali nafas lagi masuk dan keluar di bagian hidung yang sama. Tetap nafas dengan nyaman, dengan rileks, dan sentuhan nafasnya terasa semakin lebih jelas. Perhatikan terus menerus sentuhan napasnya di bagian hidung tersebut. Dan sekarang masuk ke bagian keenam yang terakhir. Sambil mengamati nafas, sentuhan masuk dan keluarnya, sambil mencatat dengan angka dari 1 sampai 8. Ketika masuk, kemudian keluar, catat 1. Masuk, keluar, catat 2. Masuk, keluar, catat 3 sampai 8. Lakukan 2 kali putaran. Dan sekarang lakukan putaran yang pertama dari 1 sampai 8 terlebih dulu. Lakukan putaran yang kedua, sentuhan napasnya semakin nyaman, semakin rileks. Perhatikan sentuhan napas di bagian hidung yang sama. Catat 1 sampai 8. Perhatikan terus menerus sentuhan napasnya, baik sambil mencatat ataupun tanpa mencatat. Apapun yang bukan objek, diabaikan. Rasakan terus sentuhan napasnya. Pikirannya tenang, rileks, damai. Sekarang perlahan-lahan matanya boleh dibuka.
Dan meditasinya diakhiri. Bisa diikuti? 6 tahapannya bisa diikuti? Bisa? Rasa tenang? Tenang? Itu momen kita berada di titik nol. 5 gangguan batin tadi, 5 gangguan pikiran tadi, dia nggak mengganggu kita. Itu di momen kita berada di titik nol. 5 bagian batin yang mengganggu kita yang muncul, kita abaikan, maka dia ada di situ, tengah-tengah. Oke? Jadi meditasi, keterampilan yang pertamanya kita bisa lakukan dengan mengabaikan. Kalau saya punya waktu dan ibu bapak nggak terburu-buru, tapi nampaknya nggak hari ini lah ya. Kapan-kapan, saya bisa bantu ibu bapak ajarkan yang kedua. Yang kedua itu adalah amati apapun yang muncul dominan. Supaya nggak penasaran, nanti nggak bisa tidur, saya kasih spoiler dikit. Jadi dari 6 bagian ini, ibu bapak itu jadi seperti tempat yang nyaman, tempat yang aman. Karena ibu bapak bisa tenang dan rileks dan konsentrasi. Mengabaikan apapun yang bukan objek. 6 ini kita harus punya terlebih dulu. Tapi, begini, yang disebut mengamati, itu adalah mengamati apapun yang muncul secara dominan berupa 2 hal. Sensasi tubuh dan fenomena pikiran. Sensasi tubuh itu adalah gatal, kesemutan, kram, pegel. Bahkan yang sebaliknya nyaman, ringan, seperti merinding dan lain-lain. Itu sensasi tubuh. Suara di sekitar, rasa dingin dari AC, rasa panas, itu sensasi tubuh. Kadang-kadang dia muncul kan ya, dominan ya. Dan kalau mereka muncul gimana dalam kehidupan sehari-hari? Kalau yang tidak menyenangkan, benci. Kalau yang menyenangkan, pengen lama-lama di situ ya. Tapi dengan kita belajar mengamati yang muncul dominan, kita kembali ke titik nol. Fenomena pikiran juga sama. Perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dia bisa muncul. Ingatan-ingatan yang baik, yang buruk, dia bisa muncul. Pikiran yang baik, yang buruk, dia juga bisa muncul. Tapi dengan diamati, harusnya benci dan ketagihan, dia justru kembali ke titik nol. Caranya very simple, ibu bapak tinggal tambahkan 1. Itu adalah kalau kita belajar, kalau kita belajar meditasi yang 1-6 ini sudah nyampe di sini, ini adalah titik aman kita. Ini adalah titik aman kita, dan di sini adalah titik fighting kita. Berkelahi atau kita menghadapi sesuatu yang muncul dominan. Jadi nanti begitu sudah sampai di 7 menit tadi, ibu bapak boleh buka perhatian dan kesadarannya untuk mengamati mereka yang muncul dominan. Contohnya adalah ketika mati nafas masuk keluar muncul rasa sakit. Coba jangan lari. Belajar hadapi mereka. Ini zona nyaman kita. Ini tempat kita fighting dengan mereka. Ibu bapak boleh fighting 3-4 kali. Alihkan perhatiannya dari napas. Masuk ke nomor 7. Amati bagian rasa sakit yang muncul dominan tadi. 3-4 kali. Maksudnya gimana? Begitu ngamati nafas masuk keluar, muncul sakit, kita alihkan perhatiannya ke bagian kaki yang sakit. Catat rasa sakitnya di dalam pikiran, sesuaikan dengan ritme napas kita. Jadi muncul sakit di paha, kita catat. Sakit, 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 sakit. Kembali ke nafas kita yang masuk dan keluar di titik sentuh tadi, balik ke sini. Kalau dia masih belum hilang, Anda boleh beberapa waktu di sini, hadapi dia lagi. Dia menghilang, Anda balik ke sini. Dia muncul lagi, Anda hadapi lagi. Belum kuat, Anda kalah, balik lagi ke 6. Anda bisa bertahan, hadapi terus. Di momen itu, rasa tidak menyenangkan harusnya membuat Anda benci. Ini justru membuat Anda bisa berada di titik nol. Kadang-kadang kita nggak kuat. Nggak apa-apa. Kita balik dulu ke napas.
udah recharge lagi energinya, fighting lagi dengan mereka. Kalau idealnya, biasanya, tubuh maupun pikiran yang muncul dominan, begitu diamati, dia bisa mereda. Makanya kadang-kadang ada orang merasakan, begitu sakit, diamati, sakit, dia seperti hilang. Kalau hilang bagus, Anda balik ke nomor 6. Kalau nggak hilang makin kuat, juga bagus, Anda bersabar. Kan Buddha bilang kan, kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi ya. Jadi begitu rasa sakitnya menguat, momen Anda latihan menghadapi dengan cara yang sabar. Nomor 7 very simple. Keterampilan kedua itu very simple, dia cuma masuk ke 7 aja. Di setiap waktu, setiap saat Anda dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda punya ketenangan, ada sesuatu yang nggak nyaman yang muncul, Anda hadapi dengan cara gitu. Nggak kuat, balik dulu ke napas. Oke, hadapi lagi. Dalam keseharian gimana? Anda marah dengan seseorang, Anda tenang dulu, kemudian masuk ke 7. Tapi tenangnya nggak harus dari nomor 1 ya. Masa nanti ada orang marah-marah? Tunggu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. No, Anda udah latihan dalam kehidupan yang formal, itu sudah sampai ke 6. Dan dia bisa digunakan setiap waktu, setiap saat sebagai zona nyaman kita. Jadi kita nggak harus lagi kepala, wajah, leher. Enggak, kita langsung bisa mengamati masuk, keluar, fight dengan mereka. Orang lain akan bingung. Anda diomelin biasanya marah, Anda senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena di bagian 3 bilang, rilekskan wajah, rahang dikendurkan, bibir atas bawah tersentuh, tersenyum kecil. Harusnya Anda marah, Anda malah senyum. Nanti Anda ditanya, belajar dari siapa tuh? Dari Johan. Suruh ngapain? Suruh senyum. Ya itulah, Ibu Bapak, cara kita untuk berada di titik 0, meditasi membantu kita, dan kita bisa bawa sikap mental itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, bagaimana Bro Johan? Kelihatan yang buru-buru. Yang pengen tanya. 1-2 pertanyaan boleh ya? Boleh. Oke ya. Saya harus sepakati dulu nih, kalau enggak yang 5 muncul nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 2 pertanyaan maksimal. Oke, Ada yang boleh bertanya? mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, oke. Namo Buddhaya, Romo. Saya nggak mau jawab kalau dipanggil Romo. Manggilnya Bro aja, Bro Johan. Oke, nama saya Singhin. Tadi setelah saya belajar selama 7 menit di meditasi itu, zona nyaman susah hilang. Apa? Nyamannya di zona nyaman tadi. Zona nyamannya susah hilang. Iya. Oke. Karena itu kalau zona benci saya udah bisa hilangin, tapi di zona nyamannya itu, kenapa itu? Bro? Ya itu kebiasaan kita sehari-hari ya. Kalau ada yang nyaman kita lekati ya. Dan itu terbawa sampai kita meditasi, dan dari meditasi terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu udah dari kecil diajarin, kalau ada yang nyaman, genggam terus. Oke? Kalau udah ada yang nyaman, nomor 1 genggam terus. Tapi kita lupa. Kalau kita lekati, yang nyaman ini berubah. Simpelnya adalah, tadi Anda merasa rileks tadi pas meditasi? Oke? Tandai itu. Dan sekarang Anda punya pikiran bahwa saya tenang kalau saya meditasi di Wihara Samakidam, yang AC-nya nyaman, ruangannya nyaman, dan dipandu sama si Johan. Anda punya attachment terhadap itu, 2 poin aja. Besok ada sesi meditasi di Wihara Samakidam.
ruangannya sama. Nggak ada panduan si Johannya. Kondisi untuk menyenangkan udah hilang satu poin. Anda akan punya kemelekatan, saya nggak bisa meditasi loh kalau nggak dipandu. Hilang satu poin, Anda kecewa. Jadi Anda punya kemelekatan yang baru. Tadinya saya nggak bisa meditasi, nggak bisa tenang, tapi begitu diwihara sama Kidam dan kemudian dipandu sama si Johan, saya tenang. Anda punya kemelekatan terhadap itu. Setiap Anda mau meditasi, harus diwihara sama Kidam dan dipandu si Johan. Kalau dipandu sama si Johan bukan diwihara sama Kidam, Anda juga nggak tenang. Ini problem baru. Masalah baru bagi Anda. Lepaskan kemelekatan. Kembali ke titik nol. Jadi ketika rasa senang tadi muncul selama 7 menit, oke, nyaman. Dia muncul dominan, kita amati, nyaman. Oh, berubah juga ya. Kalau sesuatu yang berubah, ngapain saya lekati? Lepaskan. Dan itu udah dibawa dari kecil. Kita udah dibiasakan. Entah dari kehidupan lampau atau kapan, kita nggak tahu. Tapi kita udah dibiasakan. Kalau menyenangkan, lekati. Tidak menyenangkan, tolak. Itu udah kebiasaan. Makanya kita hancurkan kebiasaan itu. Rubah kebiasaan itu. Tapi bukan berarti ntar setelah dari sini Anda nggak boleh makan bakmi lagi ya. Bakmi enak loh di depan. Enggak, kata Johan, apapun yang bukan objek, abaikan. No, bukan. Anda tetap boleh makan bakmi. Tapi yang terpenting adalah Anda tahu batasannya. Makan bakmi yang kalau enak, kalau 1 mangkok masih oke. Yang repot itu kalau 3 mangkok. Kekenyangan, bahaya. Jadi 5 ini dilarang nggak Anda untuk punya? Nggak dilarang. Tapi Anda harus punya kesadaran lebih besar mana manfaat dan bahayanya. Kalau Anda lekati kenyamanan tadi, nggak dilarang. Tapi bahaya. Kalau kondisi-kondisinya nggak muncul lagi. Entah si Johannya udah nggak ada, entah wihara sama Kidamnya mungkin nggak ada meditasi, Anda jadi nggak bisa meditasi. Jadi kalau Anda lepaskan kemelekatannya, dimanapun Anda meditasi dan dengan siapapun, Anda bisa lakukan. Karena Anda cuma fokus pada 6 tahapan tadi. Nggak peduli siapa yang membimbing, dan nggak peduli tempatnya di mana. Oke, pertanyaan bagus Pak. Terima kasih. Siang Pak Johan, saya Arianto. Mau bertanya, itu yang rintangan yang itu, kita harus hadapin terus atau kita abaikan saja? Oh, good question. Kenapa saya tampilkan 2 keterampilan ini? Yang tadi 2 keterampilan yang ini. Ketika kita kuasai dua-duanya keterampilan ini, kita jadi tahu kapan perlu diabaikan 5 gangguan tadi, kapan dia perlu diamati. 5 gangguan tadi dia non-stop dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda hadapi terus, melelahkan. Saya kasih contoh yang nyata. Waktu itu saya ngajar retreat meditasi di Batu, di Dhammadvipa Meditation Center. Ada seorang ibu, dia meditasi jalan. Ini intensif ya, meditasinya ya. Duduk, jalan. Kemudian dia meditasi di luar, dengan cara berjalan. Kalau berjalan, semua objek selain daripada telapak kaki dilupakan. Tapi dia udah masuk ke mode kedua. Apapun yang muncul dominan, amati. Nah di Dhammadvipa Meditation Center itu, yang gak oke adalah, dia dekat dengan perkampungan orang. Yang kalau setiap Sabtu dan Minggu, pasti hajatan. Dangdutan. Dan kemudian kita seringnya mengadakan retreat Sabtu dan Minggu. Sabtu malam terutama kita pasti retretnya intensif. Jadi si ibu lagi meditasi jalan, angkat, dorong, letak, tiba-tiba dengar suara dangdutan. Dominan sekali. Perhatiannya pada telapak kaki dialihkan ke dangdutan itu. Saya nggak tahu dia nyanyi apa enggak. Kecuali dia hafal liriknya, dia nyanyi mungkin. Tapi begitu dia memperhatikan sana, maka fokusnya terhadap kaki dia menjadi hilang. Maka dia lebih banyak mendengar,
mendengar. Di saat itu dia tanya saya, bro ini gimana ya? Itu gangguannya harus diamati terus kah sampai hilang? Saya bilang, ibu harus pakai kebijaksanaan. Ibu tahu ini masih jam 8. Dia dangdutan sampai jam 12. Ibu amati sampai 4 jam atau sampai 1 jam ke depan. Kepala ibu yang pusing, gelisah. Jadi ibu hanya catat, amati ketika dia sangat dominan mengganggu ibu 3-4 kali aja. Ibu balik ke objek utama. Dan ibu harus kuatkan kepada perhatian di kakinya. Supaya objek yang dominan tadi dia nggak mengganggu lagi. Kenapa? Karena kalau diamati terus menerus, nggak berhenti loh dia. Malah kita jadi mikir lagu apa lagi nih abis ini nih ya. Peristiwa Anda berkelahi dengan teman. Mungkin nggak proses berkelahinya nggak dipikirkan, tapi begitu lagi meditasi tiba-tiba keinget wajahnya orang itu. Teng, ini yang ngutang sama saya nih. Pernah nggak? Pernah ya? Objek kita bukan objek meditasi ya. Diabaikan dong. Problemnya adalah begitu diabaikan dia muncul lagi. Teng, udah ngutang sambil senyum lagi. Makin jengkel kita. Diabaikan lagi. Hilang ya. Muncul lagi. Teng. Ini berarti sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Harus diamati. Hah? Yang sakit. Kadang-kadang perlu diabaikan. Tapi saya cerita orang yang menjengkelkan ini dulu ya. Dia udah gak bisa diabaikan. Kadang-kadang harus diamati. Dia muncul terus-menerus dalam pikiran kita. Yang diabaikan dia hilang hanya sementara, tapi akar masalahnya nggak selesai. Oke, kayaknya bermanfaat kalau saya ketemu dia langsung, kemudian kita saling ngobrol, selesaikan masalahnya. Tapi nanti setelah selesai meditasi, itu adalah yang nomor 2, tunda terlebih dulu. Bermanfaat tapi waktunya belum mendesak. Tapi kalau itu sangat mengganggu banget, dan sudah mendesak, Anda harus lakukan sekarang. Setelah itu Anda meditasi, dia nggak muncul lagi. Kadang harus diabaikan, kadang harus ditunda untuk diselesaikan, kadang harus dilakukan sekarang. Itu kebijaksanaan kita yang bermain. Jangan dikit-dikit, wah dia menjengkelkan nih, langsung saya hadapi. Wah, kita jadi nggak pernah tenang batinnya. Tapi pertimbangkan manfaat dan juga waktunya. Dengan begitu, kita berada di titik nol. Jengkel sih, begitu lihat dia di pikiran kita. Oke, amati pikiran, balik ke nol. Muncul lagi. Oke, kayaknya saya tahu, saya harus ngapain. Jadi Anda tidak stres sendiri. Oke ya, bisa dipahami ya penjelasannya ya. Nanti Anda sesuaikan dengan kehidupan Anda masing-masing. Teman yang ngutang, teman yang menjengkelkan, teman yang gosipin Anda, suami yang menjengkelkan, istri yang menjengkelkan. Anda bisa sesuaikan masing-masing. Mau pakai yang mengabaikan atau mengamati. Terima kasih.